gue gak pernah kayak ngomongin, gak pernah ikut campur posting di Instagram gue. Tapi ini pertama kali gue speak up about something karena menurut gue gila ini udah gak bisa didiemin. Jangan takut untuk speak up karena pasti akan ada konsekuensi. Pasti mungkin ada orang yang gak percaya sama lo. Kadang-kadang cewek suka dibilang lebay, cewek suka dibilang playing victim, itu sedihnya sih. Dan itu yang gue sebenarnya gue tuh paling benci sama orang yang pakai nama-nama religius Tuhan itu untuk modus gitu. Banyak banget. Please lu jangan bawa-bawa Tuhan dalam proses kepentingan lu. Siapa yang mau lawan kalau udah pakai kartu Tuhan? Gue pakai kartu Tuhan juga. Gue juga bilang Tuhan ngomong ke gue, lu ngaco. Kalau gitu. gue itu bukan Tuhan, kita yang menyadari dia ngaco. Pendeta itu juga manusia banget. Bahkan sambil makin gue kesini makin gue sadar bahwa ada satu cerita yang membuat gue kayak miris banget gitu. Jadi satu leader cowoknya ini suka kayak, ayo temenin saya, udah nikah by the way. Kalau misalkan naik mobil kayak digandeng-gandeng atau elus-elus, tapi dia bilang aku kan udah nganggap kamu kayak adik rohani. Agama itu tidak menjamin apapun balik ke individu perjalanan dia dengan Tuhan. Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lu masih belum menemukan tempat aman di mana lu bisa menjadi diri lu sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lu. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys, welcome back to Safe Space. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu baru di Safe Space, my dear friends. Hi Bri, thank you. Thank you. Kita introduce dikit dulu ya. Jangan dong. Ini Safe Space, tempat dimana kita bisa merasa aman untuk mengeluarkan semuanya, curhatan, thoughts kita. Gak ada yang terlalu konyol, gak ada yang terlalu sesat di tempat ini, gitu kan? Kita tersesat di jalan yang benar. Oke, hari ini kita bakal discuss sesuatu yang dekat kepada hati para pria dan wanita ini. Ini bakal datang dari perspektif Kristiani, ya kan? Jadi sebelum teman-teman kita yang dari background iman yang berbeda check out, gue jamin lu bakal have a great one karena kita selalu di sini tidak ada punya niatan untuk menjelekkan suatu iman atau kepercayaan. Tapi sendiri ya. Iya. Kalau mau jelekin juga yang punya sendiri boleh dong. Kita sendiri maksudnya. Oh iya. Tapi kita pengen ada wadah untuk kita bisa ngobrolin apa aja pengalaman kita kan. So kita disclaimer itu dulu. Oke, gue mau memperkenalkan teman-teman gue yang luar biasa. Di sini kita ada yang namanya Miss. Apa nih? Namanya? Yemi Hotapea. Oke. Seorang gue akan membiarkan lu untuk memperkenalkan diri, dibagus-bagusin. Karena gue pernah nggak gue mau heads up. Jadi gue pernah gitu kayak kan nulis sampai sekarang masih sih di bio kan gue kayak tulis Miss Indonesia TV host, singer, songwriter. Terus ada orang yang ngomong ya pokoknya mungkin emang haters juga ya. Ini baru mulai udah langsung ya. Langsung dong. Tapi emang bener kan ini karena lagi introduction kan orang ngomong gini, dari bionya aja narsistik. Terus gue bingung, gimana narsistik sih? Kan itu gue menjelaskan pekerjaan gue ya. Jadi gue takut introduce myself. Nanti kalau gue bilang, gue Miss Indonesia, dulu gue model, nanti dibilang narsistik lagi. Jadi gue bingung mau introduce-nya gimana. Miss Indonesia. Ya dulu gue second runner up Miss Indonesia 2013. Asik. Terus sekarang gue masih nge-host di MNC Music. MC juga, nyanyi juga. Gitu. Dan gue juga ada punya akun untuk raise awareness tentang mental health buat cewek-cewek namanya Her March. Baru tahu gue. Baru mulai. Karena memang target marketnya bukan kita, bro. Iya, gue nggak tahu. That's awesome. Seneng banget Mima bisa ada di sini. Seorang yang paling extrovert, paling people person dan energinya nggak habis-habis. Iya, mirip sih kita kan. And di pojok satunya kita memiliki seorang yang menurut gue baru kenal, tapi gue auto respect. Karena orang ini seorang apa lu bilang tadi? Gue bilangnya pengamat gereja, pengamat teologi. Tapi pemikiran Angga itu very very open. So please introduce yourself. Iya, nama gue Angga.
apa ya, gue sebenarnya orang biasa ya. Aku juga orang biasa. Budak korporat gitu kan. Budak korporat yang memang kebetulan gue hobi belajar teologi. Right. Jadi kita juga gue ada bikin kayak sama teman gue, kita bikin kayak Instagram account Teolog Awam Indonesia buat orang kalau mau belajar tentang teologi. Bagus. That's awesome. Tapi gue suka banget karena si Angga ini tiap kali ngepost-postnya tuh menarik. Obrolannya selalu yang kontroversi. Jadi seperti yang biasa kalian tahu, ini adalah tempat aman. Jadi biasanya seru-seru di sini. Yes. Alright, hari ini kita akan talk about, kita tadi udah ngobrolin dikit ya, keresahan-keresahan yang ada di hatinya Angga dan Mima nih. And di episode kali ini kita mau talk about abuse. In the church, in the religious institution. Abuse itu bahasa Indonesianya adalah Tapi pelecehan berat. Iya. Abuse. Pelecehan. Sebenarnya pelecehan. Iya sih. Pelecehan. Kekerasan termasuk ke dalam sana. Penggunaan kuasa. Iya bisa. Status. Abuse. Penyalahgunaan. Kekuasaan. Di dalam institusi agama. Nah, kita datang dari khususnya background Kristen khususnya ya. Kalau teman-teman ada yang dari background berbeda, bisa relate. Hopefully teman-teman bisa relate karena pada akhirnya kan kita semua manusia ya. Benar. Pasti bisa to a certain degree. Tapi ini yang kenyataan yang terjadi di sini. Alright, so where do we start? Punya pengalaman nggak? Gue mulai dulu ya. Gue bersyukur bahwa sampai hari ini gue tidak pernah di-abuse, tapi gue dikelilingi oleh orang-orang yang sudah di-abuse. Atau lo di-abuse gak sadar? Atau bisa jadi gue di-abuse gak sadar dan gue menikmati. Jangan sampai lo yang meng-abuse gue masochis spiritual. Enggak, tapi at least untuk saat ini gue tidak menyadari setidaknya bahwa gue pernah di-abuse. Jadi gue belum pernah sakit hati ya sama gereja. Tapi gue dikelilingi oleh orang-orang, salah satu yang paling dekat adalah orang tua gue. Yang di-abuse sama gereja. Sebenarnya bukan lebih di-abuse gimana sih. Tapi karena mereka, pada waktu mereka aktif di gereja itu, mereka datang dari keadaan ekonomi yang cukup lumayan. Jadi mungkin dalam perjalanan hidup mereka merasa mereka lebih dipandang sebagai ATM. Cash cow, ATM dibanding persona seseorang yang butuh merasakan perjalanan spiritual gitu kan. Lebih ATM. Jadi di zaman itu gereja rebutan bonyok gue. Kalau datang ke gereja langsung silakan Pak di baris paling depan. Padahal gereja-gereja ini belum tahu bonyok gue, tapi namanya denger gosip gimana. Pokoknya tiap kali diundang sana, diundang sini, kayak dapat auto VIP ke semua gereja-gereja, dapat undangan. Terus kalau udah itu kan di gereja itu kan yang duduk paling depan tuh kan bisa dilihat nih. Kalau gereja yang duduk paling depan tuh yang bisa donatur paling besar ke paling belakang. Jadi tiernya tuh ada di situ kelasnya. Iya. Dan bonyok gue biasa langsung dikasih paling depan Pak. Itu kan itu. Padahal belum mengkontribusi apa-apa, tapi dengan ekspektasi. Jadi mereka melihat orang-orang yang menggunakan kekuasaannya terutama dalam hal finansial. Tapi juga ada hal-hal lain, tapi biasanya mereka lihat itu balik lagi ke finansial. Kan orang bilang harta tata wanita ya. Jadi pengalaman mereka mungkin lebih ke harta gitu. Gue pernah ngobrol sih di beberapa episode lainnya. Itu pengalaman gue. Kalau kalian gimana? Siapa dulu nih? Kakak dulu deh biar aku terakhir. Biar penutup. Yang panjang soalnya. Ya mungkin ini bisa jadi seru juga ya. Karena gue pribadi gak pernah sih tanpa sadar. Nah ini nanti jadi menarik ya. Tapi gue gak pernah merasa mendapatkan abuse yang gimana. Karena privilege ya. Privilege sebagai cowok. Laki-laki itu privilege loh. Ya tuh. What do you mean? Apa maksudnya? Ya ada hal-hal yang bagaimana kita dapatkan secara lumrah. Tapi kalau yang perempuan gak dapat. Nanti mungkin kelihatan nih kalau dari cerita Mima kita akan bisa lihat. Di dalam institusi agama terutama berarti ya. Di dalam kekristenan ya. Karena bentuknya memang kan dominannya apa-apa cowok kan. Betul. Pemimpinnya pria dan sebagainya. Iya. Karena agama kita juga agama patriarki. Iya. Itu kan. Betul. Nah, lalu kedua karena kebetulan datang dari keluarga yang punya posisi cukup baik di gereja. Jadinya cukup aman, tidak merasakan abuse yang jemaat biasa dapatkan lah. Kayak gue berasa kalau gue ke gereja-gereja kemana dapat akses ke petinggi-petinggi gampang. Kalau ada masalah cerita juga didengar. Tapi kan ada orang-orang yang nggak begitu.
Menurut lu dapet privilege itu dari apakah kayak sama kayak experience gue dari finansial kah? Lebih atau kayak bonyok gue itu nepotisme cuma kah? mula-mula gitu lah. Oke, privilege jadi perintis dari awal. Sama hamba-hamba Tuhan kan itu enak kan. Oke, that's good. Dan tapi itu yang jadi menarik ketika kita sering banget dari observasi gue merasa nggak pernah di-abuse. Kenapa? Karena terkadang abuse itu jadi lumrah. Jadi kita nggak sadar. Jadi kita nggak sadar kita di-abuse. Itu bisa terjadi. Karena banyak hal yang menurut gue sebenarnya dulu biasa aja sebelum gue tahu itu abusive. Ketika gue udah sadar, ini harusnya nggak begini. Gue baru sadar. Paling gampang contoh. Kok gue bisa dengan gampang ya kalau ada masalah atau apa ditegur sama hamba Tuhan atau gimana, gue bisa approach langsung. Tapi ada orang yang punya kesulitan lalu kesannya misalnya butuh apa nggak ditanggepin. Oke. Itu kan sebenarnya abusive. I mean like to some extent ya. Abuse of power. Dia nggak bisa masuk ke dalam inner circle itu karena dia nggak punya kuasa yang cukup, dan nantinya dia di dalam misalnya gini, gue mau pelayanan mau apa gampang. Gue tinggal ngomong gue mau ini, punya ide masuk. Tapi ada orang yang seumur hidupnya mau pelayanan susah kan. Banyak banget step-step harus dilalui tapi nggak bisa. Tapi itu kita anggap ya itu biasa aja karena kita nggak sadar. Dan itu bagian. Makanya gue merasa kalaupun ada abuse di gereja, gue kok cukup percaya seringnya itu nggak sengaja. Gue nggak bilang sengaja. Ada yang sengaja, tapi gue bilang nggak semua orang sengaja. Kita mulai dari yang levelnya rendah dulu nih ya, yang nggak sengaja dulu ya. Oke, gue bisa mengerti. Nah, kalau pengalaman pribadi yang bikin gue cukup ini abuse of power gue pernah alami, bukan ke gue, tapi ke komunitas. Ya. Jadi misalnya waktu itu, ya ini kita nggak sebut merek ya, pada waktu vaksin segala macem diberikan kesempatan buat vaksin. Waktu itu kan vaksinnya untuk pemuka agama, tapi dimanfaatkan oleh beberapa orang yang punya koneksi dan power untuk kepentingan pribadi. Dan gue ketika melihat itu gue nggak bisa terima misalnya. Reseller ya tiketnya. Iya, naiknya sama tiket Coldplay lebih mahal mana gitu. Lalu abuse yang paling sering gue yakin relatable di gereja, disuruh pelayanan kadang kita capek mau break kan, atau nggak sempat pelayanan karena namanya anak-anak umur 20-30 sibuk cari karir, kan dibilang kamu dikasih kerjaan dikit nggak mau berkorban sedikit buat gereja, buat Tuhan, buat Tuhan. Itu kan abusive juga sebenarnya. Betul. Gaslighting lah. Ini udah mulai nih, ini yang udah mulai lebih naik nih kan, mengatasnamakan Tuhan untuk memanipulasi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh para petinggi. Nggak salah juga ya kalau pelayanan itu kesempatan, itu betul. Betul. Tapi setiap orang punya konteks masing-masing nggak sih? Betul. Gue ngerti juga kenapa. Gue kan dari sisi gue pendeta kan, jadi ngerti juga kata-kata itu ada niat baiknya gitu kan. Betul. Tapi kita harus hati-hati kalau kita nggak mengucap, kita nggak berpikir orang itu keadaan dia, kita pakai itu jadi kayak gue selalu bilangnya kartu Tuhan, tau gak sih? Gue paling males sama orang-orang yang bilang Tuhan ngomong sama gue. Dan guilt trip juga. Guilt trip kan bersalah. Ya lu mah di gereja tiap hari, gue kan kerja juga, Bung. Iya. Sampai ada yang sakit, masuk rumah sakit karena bela-belain udah kerja keras, pelayanan lagi. Jadi udah bener-bener physically sakit juga. Iya. Bang Yeri paling frustrasi, yang salah satu pesan yang dia selalu bawa adalah dia paling frustrasi dan kasihan ngeliat keluarga-keluarga yang dihancurkan karena gereja, level of involvement di mana orang tuanya memberikan segalanya quote and quote kepada gereja dan aktivitas gereja sehingga tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Dan anak mereka menghasilkan, bahasa Bang Yeri, monster yang membenci bukan cuma gereja tapi Tuhan pada akhirnya. Dan let's be real loh, kalau gue misalnya orang yang aktif di gereja, itu kan dapat benefit dilihat masyarakat. Lu aktivis nih gini. Jadi kadang-kadang gue pelayanan tulus itu ya. Belum lagi dibilang nanti dijanjiin klaster di Taman Eden Residence. Membangun rumah kita di surga, kayak kita nih lagi bangun pelan-pelan kan. Bapak teologi gimana Pak teologi? Berarti dia belum lihat konten TikTok lo tuh yang ngomong gitu. Konten TikTok viral yang waktu itu ruang 13. Hati orang siapa yang tahu sih? Iya. Betul. Oke. Alright. Sekarang yang paling seru. Oke, kalau ngomongin soal abuse, sebenarnya ini berhubungan dengan mental health ya. Karena banyak orang yang, maksudnya mental health keganggu karena abuse juga kan. Nah, kalau aku pribadi, sebenarnya aku udah sering ngomongin soal mental health udah lama, tapi baru mengalami dan menyaksikan betapa kayak pentingnya mental health tuh sekarang-sekarang ini, karena ada, maksudnya banyak pastor yang di saat dia nggak sadar nih, dia spiritually atau mentally healthy, dia nyakitin orang lain. Jadi kita kan sempat sharing ya, maksudnya kalau lo
mungkin pay attention dan kalau nggak tahu sih. Beberapa tahun yang lalu kan maksudnya gue sempat kayak kalau dibilang viralin juga nggak tahu ya kata viral tuh seviral apa, tapi dia sempat sharing lah soal maksudnya seseorang yang menurut gue kayak karena mungkin setelah gue perhatikan lagi mungkin dia juga secara mental belum benar-benar healthy, jadi tanpa sadar tadi melukai orang tanpa kesadaran mungkin gitu. Nggak tahu juga ya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu benar-benar. Para pendengar kayaknya masih belum jelas nih. Coba lu ceritakan dikit. Boleh versi singkat, boleh tapi biar orang mengerti konteks ceritanya itu gimana. Iya. Tapi anyway disclaimer, banyak orang yang ngira pada saat aku memblow up orang ini, aku tuh kayak benci sama dia atau aku tuh kayak pengen menjatuhkan dia. Padahal maksudnya nggak gitu. Lu sayang banget sama dia. Pengen nikahi dia gitu. Tolong diedit, gitu editor. Nggak, tapi care lah. Maksudnya gimana pun juga kita brother and sister in Christ. Ya nggak sih? Gue tahu lalu Mim, lu hatinya selalu baik. Iya hati. Ini orang baik banget. Ya tapi intinya gini, kadang-kadang kita lo tau gak saat lo care sama seorang, ada orang yang harus dijedotin atau kayak misalkan harus bener-bener kayak dibuka matanya baru sadar lu tuh kayak gini. Nah jadi satu hari lagi jadi ada kemarin ini mungkin ada teman-teman yang tahu, ada teman-teman yang enggak, tapi gue baru kayak memblow up atau memviralkan seseorang karena dia sering banget kayak deketin cewek terus tiba-tiba ngilang, deketin cewek ngilang tanpa penjelasan. Mungkin bagi orang kayak itu biasa, gue sering deh deketin orang tiba-tiba gak jadi. Tapi mungkin bukan soal deketin terus gak jadi atau pacaran tapi terus putus, tapi cara untuk mengkomunikasikannya, cara menyelesaikannya. Karena lo tau gak sih kalau lo hilang tiba-tiba itu salah satu bentuk dari abuse loh. Kalau lo lihat kemarin ada research yang mengatakan bahwa ghosting is one of the forms of emotional abuse. Dan mungkin orang zaman sekarang bilangnya kayak anak-anak zaman sekarang dikit-dikit abuse, dikit-dikit abuse, dikit-dikit mental illness gitu. Bukan seperti itu, tapi emang secara psychologically itu ada penjelasannya kenapa seperti itu dikatakan abuse gitu. Karena itu mentally affect people. Nah, dari kasus ini saat gue blow up orang ini banyak yang DM yang masuk gitu, cerita-cerita yang masuk. Nah, di situ gue kayak langsung kaget. FYI gue tuh orangnya empatinya tinggi banget kan. Jadi ini bisa jadi kekuatan, bisa jadi senjata. Karena di saat baca DM-nya gue overwhelmed. Gue gak tahu waktu itu gue message ke Angga atau siapa, gue bilang aduh gak kuat lagi nih baca DM orang. Karena jadi antara gue jadi kayak sakit hati sendiri. Mungkin apa yang orang ini lakukan ke gue gak separah itu. Tapi dengar cerita apa yang dilakukan ke orang lain membuat gue jadi kayak kok bisa sih ada orang kayak gini gitu. Dan setelah gue telusuri, gue lihat sebenarnya dia juga terluka gitu. Tapi seringkali kita punya luka, kita nggak sadar kita punya luka itu, dan kata-kata hurt people, hurt others, orang yang terluka melukai orang lain itu benar. Dan kalau ditaruh di posisi spiritual leader, bahaya. Disitulah abuse itu terjadi. Betul. Jadi singkat cerita adalah di saat gue membelop orang ini, gue jadi kayak tahu bahwa banyak orang mengalami itu. Gak sama dia aja. Maksudnya ada yang bilang, Kak, aku juga punya pengalaman sama orang lain. Aku pernah digini-gini gitu. Pokoknya mereka memakai power mereka. Ada satu cerita yang membuat gue kayak miris banget gitu. Jadi satu leader, cowok, bukan orang yang gue blow up, tapi ada orang cerita gara-gara cerita yang gue blow up di Instagram. Kalau dia ini punya leader cowok, dan leader cowoknya ini suka kayak, ayo temenin saya, udah nikah by the way, temenin saya pelayanan gitu. Terus kalau misalkan naik mobil kayak digandeng-gandeng atau dielus-elus, tapi dia bilang aku kan udah nganggap kamu kayak adik rohani. Wah, itu nah, dia. Gue paling benci loh kalau ada orang manggil Koko sama adik rohani. Gue kayak lo tau gak sih gue punya koko-kokoan ini. Gue punya banyak abang rohani kayak Kayeri, even Kayeri juga deket banget sama keluarga gue, tapi nggak pernah tuh Kayeri kayak ngelus-ngelus, gue nggak pernah. Tapi anak ini kan waktu itu masih umur 17-an, 18-an. Dia polos. Terus gini loh, biasanya orang-orang yang punya jabatan adalah orang-orang yang berkarisma. Jadi kan dia look up sama orang ini. Pasti. Dia kayak, gue dielus-elus mungkin kayak karena adik, beneran karena adik. Jadi dia gak nyadar, yang kayak tadi Kang gak bilang, seringkali banyak abuse yang terjadi di gereja yang orang gak sadar bahwa itu abuse. Lo dipegang-pegang, dipeluk-peluk gitu. Gue gak bilang kita gak boleh say hi gitu, tapi beda lah. Ini konteksnya dia kayak udah menikah, terus di mobil berdua gitu. Tapi dia bisa dimanipulasi kayak, ini gak apa-apa, ini gak salah. Dan dia baru nyadar itu salah setelah bertahun-tahun kemudian. Saat dia udah mungkin bertambah dewasa. Dan itu membuat gue sedih, itu membuat gue hancur. Dan gue ngerasa banyak orang yang gak melek di saat ada kejadian gini yang disalahin ceweknya. Ceweknya kali yang terlalu baper.
cewek juga mau. Wah, iya. Ceweknya mimpi ketinggian nih. Gitu. Dan sedihnya yang komen gitu bukan hanya cewek, tapi kalau misalkan lo iseng buka Instagramnya, bio-nya I can do all things through Christ. Bio-nya rohani gitu. Tapi menjatuhkan dan malah menyalahkan cewek, itu menurut gue sih sedih banget sih, miris banget, sangat prihatin. Jadi benar yang kata Kak tadi, ada kayak double standard gitu. Kalau cowok gini, cowok deketin banyak cewek boleh, at the same time cewek deketin banyak cowok murahan loh. Gatel. Ya, iya, kenapa gitu? Coba deh. Itu misalnya menarik kenapa orang punya dua standar itu gitu. Kalau misalkan cewek nyakitin cowok kan pasti kayak ini cewek jahat banget, tapi kalau cowok biasa cowok kayak gitu. Boys will be boys. Iya. Kayak gitu loh. Oke. Kalau buat Mima sendiri, pengalaman realnya itu seperti apa sih? Being in the part yang abuse. Kalau lu nyaman menceritakan ya, just selama lu nyaman, apa yang lu nyaman aja. Lucunya gini, kan gue ngomongin soal abuse karena gue merasa banyak orang yang di abuse sama orang ini. Tapi justru gue merasa abuse gue bukan dari orang ini, tapi dari fansnya. Ngerti gak? Dari netizen. Kadang-kadang kita gak sadar ya, abuse kan ada 3 ya. Physical abuse, verbal abuse, mental abuse. Verbal tuh kata-kata. Nah pada saat yang namanya kita share story kita gitu, pasti ada pros and cons kan. Ada orang yang dukung, ada orang yang stand up with us, ada orang yang stand up against us gitu. Nah aku rada trauma tadi, kalau lo sadar kan di awal gue bilang gue rada deg-degan deh gitu. Biasanya gue gak pernah takut untuk ngomong, untuk speak up, tapi gara-gara kasus ini gue rada agak trauma dengan speak up, karena gue gak nyangka kalau ada fans-fans yang militan yang di saat idolanya, gue pakai bahasa idola lagi, di saat ya pokoknya role modelnya atau orang yang dia kagumi melakukan kesalahan, mereka nggak mau percaya kalau orang itu melakukan itu. Kan lu main di gawang sana, kan yang komen-komen lu bilang itu tadi kan di aplikasi, di Instagram, di platformnya, jadi nggak bisa. Memang di platform ini mereka nggak bakal ada, gue yakin mereka nggak bakal ya. Di platform ini kita justice warrior ya. Safe space. Tapi safe space, tenang aja, senyaman lu. Iya, tapi trauma yang gue alami itu sih, gue jadi trauma kayak gue gak nyangka, maksudnya memang sebelum gue melakukan itu, sebelum gue blow up kasus ini, banyak orang yang ngomong gini, Mim siap-siap ya kalau ada orang yang maksudnya menjatuhkan kamu, pasti. Bukan orang, bahkan waktu itu dibilang kalau ada institusi, kalau ada institusi tiba-tiba shut you up, kayak kamu malah disuruh hapus story-nya atau apa, siap-siap ya. Jadi aku udah kayak takut gitu, emang seserius ini ya kasusnya. Tapi I feel like I need to speak up, karena ya kalau lo ikutin kan, nih orang udah ditegur tapi dia nggak berubah-berubah lah, pokoknya nggak ada progress gitu. Gue mau masuk bentar karena gue sama Angga bisa ngikutin nih. Yang lagi nonton nggak bisa ngikutin, nggak jelas kita lagi ngomongin apa sih. Jadi mungkin kita harus provide untuk kaki dikit nih. Granted, gue juga mau bilang gini, mungkin saat ini banyak orang-orang yang di abuse dalam cara yang berbeda oleh religious institution. Salah satunya agama, kayak Kristen, mungkin juga di lain-lain gitu kan. Tapi mungkin selama ini semua abuse itu ditekan. Betul. Dan mereka takut untuk menyuarakan, takut diusir dari komunitasnya, takut gak ada yang percaya. Jadi menurut gue salah satu tujuan gue membuat Safe Space ini adalah tempat aman di mana perasaan mereka, pengalaman mereka bisa tervalidasi, suara mereka bisa terdengar, dan mereka tidak perlu takut karena ada orang-orang yang di depan. Ibarat kata sebelum ada yang menolak dan tidak validasi mereka, membuang mereka, tenang, kita di depan, kita udah dibuang duluan. Right? Jadi menurut gua our courage, keberanian kita speak up itu justru akan memberi teman-teman yang lagi dalam posisi abuse itu untuk hopefully bisa speak up juga. Dan mereka nggak sendirian gitu kan. Jadi buat Mima, thank you guys. Karena memang faktanya abuse di dalam religious institution Kristen ini kita ambil di US ya, itu termasuk angka yang cukup besar. Dan kenapa susah terkuak? Karena victim takut ngomong. Betul. Karena victim selalu di shutdown kan. Siapa yang percaya, dan bagaimana ekosistemnya itu mendukung untuk abuser gitu. Jadi bisa aja mereka takut ngomong, akhirnya korban itu merasa apa perasaan gue yang salah ya. Right, Nah di sini kan lu bisa kasih no, you're not wrong. Perasaan itu benar kok. Exactly. That's the point in this space. Jadi tenang aja, tapi also feel free to just share what you're comfortable. Iya.
gue kayak dari tadi mau share tapi gue bingung kayak gue suka takut keceplosan nama. Kita ganti nama. Kita pilih nama yuk. Kita pilih nama. Kita pilih nama. Gue belibet soalnya susah. Oke, kita pilih nama. Bagas apa ya? Bagas. Sorry banget buat semua yang namanya Bagas. Tuhan sayang lu, gue tau lu gak berdosa. Tapi oke, Bagas. Jadi gimana sih Bagas ini? Ya, honestly ya. Maksudnya kalau aku boleh sharing, aku juga apa yang dilakukan tuh abusive si Bagas ini. Cuman aku nggak mau melibeli kalau nih orang, aku belum sampai di kesimpulan kalau nih orang punya narcissistic personality disorder gitu. Belum. Itu udah pasti. Nah, menurut lu gimana? Well ya. Oke. Ya udah, tapi lu nggak perlu membela dia terus. Ya ampun. Gue gregetan sama Mima tuh dia kayak ganti-gantian dari victim jadi lawyer pihak si itu. Gue tuh gak, karena ya gue suka kayak pasti nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu dia siapa. Konteksnya si Bagas ini. Oke, anggaplah nih kayak si Bagas ini ada seorang leader. Gue ceritain dulu deh tadi. Iya, thank you. Jadi ada konteks kan. Jadi ada seorang leader namanya Bagas nih teman-teman. Bagas ini sering mendekati cewek. Kadang-kadang bahkan 2 atau 3 orang at the same time gitu. Terus tiba-tiba pada saat nggak jadi udah ngilang aja. Dia love bombing maksudnya. Dan dia love bombing. Deketinnya tuh bukan cuma sekedar kayak chatting aja nggak, tapi kayak dianterin, dijemput, ditungguin di rumah sakit gitu. Apalah, pakai bener-bener love bombing gitu. Tapi menurut dia nggak sadar dia melakukan itu. Dan ya ada satu kejadian saking parahnya salah satu orang yang tinggalkan sepihak itu ya minum obat penenang dan hasilnya ya sangat miris gitu loh. Oh, sampai mempengaruhi mental state dia banget gitu ya? Iya seperti itu. Dan yang menyedihkannya adalah karena orang ini punya posisi penting di institusi atau mungkin lumayan influential di lingkungannya gitu, di tempat dia berada atau juga di bidang pekerjaannya dia. Jadi kayak mungkin orang pertama gak enak negur. Nah kalaupun ada yang negur, kayak misalkan sahabatnya negur, dia cuma kayak iya aja tapi gak ada perubahan gitu. Dan yang lebih sedihnya lagi semenjak sahabatnya negur, dia jadi kayak gak mau cerita lagi ke sahabatnya setiap deket sama orang. Jadi kayak menurut aku juga gak ada vulnerability sih. Mungkin kalau dari cerita ini yang bisa diambil kayak selain akarnya adalah ada luka, ada kesombongan juga tanpa sadar, ngerti gak sih? Kadang-kadang orang yang gak mau ditegur kan karena sombong, ya gak sih? Karena siapa lo negur gue, ngerti gak sih? Karena aku juga, aku berapa kali berusaha negur kan, kayak aku hampir keceplosan kayak Gas. Bagas ya. sorry. Kayak Gas, kamu tuh gini. Terus dia kayak Mima, terserah orang mau bilang apa gitu. Yang penting cuma aku dan Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi Mima udah pernah nih di love bombing. Sudah. Korban. Ini semua kata jadi gimana? Survivor. Gue takut kayak nggak mau, tapi nggak playing victim, cuma pernah didekati lah gitu. Terus ini yang membuat semuanya jadi terkuak. Karena mungkin orang suka bilang dia kayak deketin cewek yang salah nih. Karena cewek-cewek sebelumnya saat mengalami itu, jadi kan gara-gara kejadian ini gue jadi in touch sama mantan-mantannya, mantan gebetan sampai mantan pacar gitu. Orang sampai bingung, kok lo sakti banget bisa terhubung ya? Somehow bisa terhubung lah, bener-bener kayak WhatsAppan, DM-an. Nah salah satu mantannya dia dari sekian banyak, walaupun ya in his defense sekarang kan umurnya udah juga matang, jadi banyak lah mantannya, mungkin kayak setahun 1 atau setahun 2 kali ya, nggak tahu juga. Tapi intinya adalah pada saat ngobrol banyak mantannya yang kayak sampai sekarang bahkan nggak tahu, yang ada yang sampai jadian terus nggak tahu putusnya gara-gara apa. Karena saat diputusin udah dia cuman kayak kita nggak works. Kadang ada yang putusnya lewat telepon terus diajak ketemuan nggak mau, kayak gitu. Dan orang kan mikirnya apa sih lebay cuma gitu doang, tapi itu emotionally ngaruh. Sampai dia ngomong kayak gini, udah ngapain cari orang Kristen, ngapain cari anak Tuhan, pastor aja kayak gini. Iya. So balik lagi, biar kita semua sama, ini konteksnya masalahnya adalah orang ini adalah seorang spiritual leader, itu masalahnya, pendeta gitu ya. Kalau misalnya orang ini just random person ya mungkin kita bisa mengerti lah, memaklumi lah ya, yang namanya cowok gitu kan, bisa kita mengeluarkan statement itu. At least di dalam dunia biasanya semua orang kan quote and quote normanya begitu, ya kan. Tapi ini kan ceritanya orang ini adalah seseorang yang sudah mengambil sebuah komitmen untuk menunjukkan standar moral yang lebih tinggi, ya. Soalnya saat ini juga bakal banyak yang lagi dengerin dan kayak apaan sih gitu doang, gue lebih parah, ya kan. Tapi maksudnya kita lagi ngomongin hal-hal seperti ini yang tidak seharusnya dilakukan oleh petinggi atau figur-figur agamawi, figur-figur gereja kan. Benar. Dan mungkin salah satu concernnya gini loh, di saat
Sebenarnya juga ini ngaruh ke tentang treatment sih. Jadi ada, setahu aku di institusi ini, ada pendeta yang melakukan kesalahan kecil aja gitu, bisa langsung dikeluarin. Tapi dia kasusnya ini udah lama dari bertahun-tahun lalu, tapi kayaknya seperti tidak diapa-apakan. Jadi jatuhnya tuh jadi kayak ada power abuse juga ya. Maksudnya orang yang lebih berkuasa tuh jadinya lebih bertahan di dalam. Ngerti gak sih di saat kita power abuse sekarang lebih gini ya. Memang ini penting juga untuk di awareness ya, yang penting ini. Kayak di Indonesia gampangnya kita lihat gini deh, guru atau dosen mana boleh sih pacaran sama murid? Iya. Karena dia seorang yang kita look up to dan dia akan sangat mudah untuk memanipulasi dan grooming anak-anak yang masih muda. Nah ini dia spiritual leader yang banyak bergaul sama youths di umur SMA. Itu konteks cara pandang yang sangat-sangat bisa dimengerti, jelas banget kan. Ada power imbalance yang main di situ. Betul. Sebenarnya. Berarti dalam ini adalah gue timeline ini ya buat biar semua orang bisa on the same page. Mima kenal Bagas, deket sama Bagas. By the way, gue kenal Bagas ada lo. Oh iya dong. Lu saksi mata. Of course. Lo saksi mata. Kenal Bagas, dideketin Bagas, di love bomb and everything, terus tiba-tiba di ghosting. Terus dari sana Mima cari tahu lebih lagi. Betul, ternyata somehow in kontak dengan semua mantan. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Lu gak bakal tahu dia bisa ngapain aja, keluar semua skillnya. Gue takut tapi sekarang jadi takut. Gue sebelumnya gak pernah loh viral. Ini pertama kali seumur hidup gue jarang banget posting-posting. Misalkan waktu dulu kan pasti suka ada pendeta siapa happening. Even kayak misalkan orang viralin lo gara-gara postingan lo apa. Gue gak pernah kayak ngomongin, gak pernah ikut campur posting di Instagram gue. Tapi ini pertama kali gue speak up about something karena menurut gue gila ini udah nggak bisa didiemin gitu. Dan karena lu kan memang all about woman empowerment and justice kan, jadi ya itu memang udah hati lu. Gak bisa gas, tahu lu gas, mampus lu gas. Oke, jadi Mima somehow get in touch dengan para mantan Bagas dan ternyata mendengar cerita yang jauh lebih parah ya. Betul. Kalau yang level yang Mima alami mungkin beberapa dari kita masih bisa bilang bisa ditolerir mungkin. Masih kayak ibarat kata kalau anak gue digituin sih gue gak terima sih. Tapi kayak belum masuk ke arah yang kayak kelewatan. Ngerti. Tapi keluar cerita-cerita dari orang-orang lain yang lebih parah jauh. Bener gak nih? Bener, tapi gue waktu ngalamin gue ngerasa kayak yang dilakuin ke gue biasa aja. Tapi setelah gue look back, karena kan gue sekarang dikonselingin nih. FYI gue gara-gara kejadian ini ada salah satu mentor Ko Johan bilang, Mim kamu perlu dikonseling deh. Akhirnya gue konseling kan. Terus konselor gue ngomong gini, pas gue cerita kan kalau kita konseling sama orang biasa ditanyakan gimana awal mula deketnya gimana. Terus gue ceritakan deketnya tuh kita yang kayak kalau dia mau kemana, dia misalkan mau ke Surabaya gitu preaching, dia masuk pesawat dia kabarin, Mim aku di pesawat ya, dia landing, Mim aku udah landing ya, Mim aku udah nyampe kampus ya, di foto. Jadi kayak kita keep in touch tuh every minute, every hour. Terus tiba-tiba gak komunikasi, terus konselor gue ngomong gini, sakit ya. Konselor gue tuh ibu-ibu dan orangnya tenang banget, gak kayak gue yang kalau ngomong cepet. Dia ngomongnya simple tapi gue abis itu langsung nangis. Dia ngomong gini, pasti sakit ya Mima, dari intens tiba-tiba dia gak ada komunikasi. Terus gue langsung kayak, iya juga ya Bu, sedih juga ya, baru nyadar tuh jahat sih. Karena komunikasinya tuh bukan yang cuman kayak good morning terus 5 jam kemudian baru kabarin. Enggak, ini kayak setiap menit ngabarin. Terus kayak gue pulang dari luar kota sempet disurprisein, maksudnya dia kayak tiba-tiba muncul di airport. Terus kayak ya itu dia mungkin yang bagi kakak itu kayak love bombing. Terus yang hari pertama gue ketemu, besokannya langsung disamperin, gue lagi kumpul sama keluarga gue. Jadi udah ketemu keluarga gue segala macam. Terus kayak kita kalau ngobrol juga ngobrolnya yang deep gitu, ngobrolin soal marriage segala macam. Jadi secara emosional tuh udah touch invested. Bahkan hari ketiga atau hari keempat aku emang lumayan straight forward ya, orang straight to the point. Aku nanya ke dia, ini kamu tujuannya WhatsApp aku tiap hari apa sih, intensinya apa sih, aku gitu kan biar aku nggak GR juga. Aku langsung nanya, terus dia bilang, Mima aku memang sedang mendoakan pasangan hidup gitu, dan pasangan hidup yang aku mau adalah pasangan hidup yang bisa mensupport panggilan aku. Dan mungkin at that time dia ngeliat itu ada di aku, tapi mungkin ada sifat-sifat aku yang kadang-kadang kita kayak mengasosiasikan sesuatu dengan masa lalu kita. Misalkan kita punya orang tua yang suka ngomel, suka nasihatin. Giliran pacar kita nasihatin, kita kira ini kayak nyokap gue nih. Padahal kan gak selalu kayak kita nasihatin berarti kita kayak nyokapnya gitu. Rewel, bisa aja kita nasihatin karena untuk kebaikan dia. Nah mungkin ada hal-hal yang kayak seperti itu gitu yang membuat, yang gak tahu sih sampai sekarang masih misteri karena aku gak pernah tahu kayak the reason yang benar-benar dia tiba-tiba mundur atau apa. Nah itu salah satu mungkin kenapa ghosting adalah emotional abuse, karena orang yang ditinggalkan atau di ghosting tuh kayak questioning herself. Kayak apa sih yang gue lakuin? Kayak gak ada closure gitu loh. Kemarin gue baru baca
baca artikel atau lihat reels di Instagram, ada psikolog yang ngomong kadang-kadang di ghosting sama gebetan gitu yang belum jadian, sama putus lebih sakit di ghosting. Karena putus lo ada closure, kayak kita putus ya, kita nggak jadi ya karena misalkan gue nggak bisa long distance, atau kita putus karena orang tua kita nggak setuju. Ini di ghosting kan lo kayak tiba-tiba ngilang, dan sebagai gebetan mungkin kayak lebay minta penjelasan kan belum sampai jadian gitu. Jadi nggak enak, kayak ada unfinished business kali ya gitu. Jadi dan kalau cewek yang ngalamin ya itu dia, kadang-kadang cewek suka dibilang lebay, cewek suka dibilang playing victim, itu sedihnya sih. Right. Jadi lu di love bomb. Dan ini kan yang parahnya adalah love bombing terus back to back dengan ghosting. Jadi yang extremely affection gue, and then tiba-tiba ngilang. Terus lu kayak pas lu di ghosting tuh lu cari dong. Ya, sebenarnya nih ada fun fact, gue sempat nyamperin dia ke kantor ya. Jadi gue menurunkan, ya gue nggak tahu ya, mungkin bagi orang itu biasa aja. Tapi gue bukan tipe yang samperin cowok sebenarnya. Ini kalau ada karyawan yang nonton pasti tahu yang gue maksud momennya yang mana. Jadi gue minta tolong karyawannya, kapan dia ada di kantor kasih tahu gue. Jangan bilang dia gue mau datang. Dia ghostingnya kayak satu hari tiba-tiba udah just gone. Iya, jadi satu momen dimana kayak gue nanya, kita tuh apa sih? Karena gue nggak mau ada di area abu-abu gitu. Alright. Terus kayak oke, Mima, aku banyak pertimbangan karena menurut dia gue tuh punya emotional needs yang besar yang kayak which is setelah gue pikir-pikir tuh basic needs, kayak misalkan butuh dikabarin, karena menurut gue di awal-awal intens banget konsisten, tapi pas udah mulai dapat perhatiannya kok jadi nggak konsisten gitu loh. Gue nggak demand every minute, tapi at least konsisten aja gitu. Kayak gue nggak tahu sih, mungkin cuma menurut gue jadi suka ada chase doang, suka pengejarannya. Pas udah dapat, udah direspon, jadi kayak aku tiba-tiba agak-agak hilang. Nah terus gue nanya, pas gue nanya dia bilang intinya kayak dia ada di fase dalam hidupnya di mana dia sibuk banget, jadi dia kayak nggak bisa membalance. Tapi di situ gue juga bertanya, gue curhat ke Kayri juga kan, Kayri aja bilang kalau dia belum siap relationship in the beginning, kayak dari awal kenapa lo deketin, ngerti nggak? Kalau lo deketin berarti lo secara nggak langsung lo udah tahu gue bisa atur prioritas gue gitu. Nah di saat gue nanya, gue sampai nanya gini, kayak gue mau tahu deh kalau cowok belum ready untuk komitmen tapi dia deketin tuh kenapa sih gitu. Terus dia nggak balas lagi setelah itu. Balas aja sih, main-main doang gitu ya. Apa? Balas aja juga main-main doang gitu. Ya walaupun sakit tapi ya pasti bisa gitu kan? Ya jangan gitu sih kalau boleh. Ya pada saat yang 15 aku nyamperin. Nah pas aku nyamperin kantornya, nah itu posisinya tuh dia lagi buru-buru karena mau bawa Firman lagi di sebuah kantor, di sebuah institusi. Jadi aku bilang kan, Gas, ada 3 hal yang mau aku sampein. Jadi gue udah siapin apa yang gue mau ngomongin. Karena gue mau keluarin semuanya. Baru sampai poin kedua, Mima sorry aku harus pergi sekarang. Yaudah lanjut di WhatsApp ya nanti. Oke. Nah pas gue WhatsApp itu udah nggak ada ending yang clear karena gue WhatsApp lagi nggak dibalas lagi. Jadi intinya kayak emang kalau sama dia kayak harus disamperin langsung atau nggak diviralin baru direspon, karena setelah viral dia udah minta maaf guys, by the way dia udah minta maaf. Jadi maksudnya gue nggak mau orang mikirnya kayak kok Mima masih kayak ngomong-ngomongin, emang belum selesai. Ya sebenarnya mungkin ya bagi orang dan bagi gue pribadi udah selesai karena dia udah minta maaf. Tapi maksudnya topik dari mental health ini ya belum selesai. Mental health ini harus terus kita raise awareness-nya gitu. Karena kan mental health bukan karena topik ini aja tapi banyak hal gitu. Right. Tapi emang maaf aja cukup. Kalau maaf cukup buat apa polisi sih? Tahu mingse. Oke. Any thoughts dari pihak laki-laki? Kebetulan coba tolong di defend. Kenal banyak, enggak kenal ya. Cuman fun fact-nya ada korban-korban lain yang gue kenal. Dan dekat. Jadinya apa yang Mima cerita itu bisa, ya minimal ada 2-3 orang yang, ada satu yang gue bisa bilang udah lama kasusnya, terakhir gue ketemu dia orangnya udah punya pasangan. Tapi dia tetap ngomong gini loh, ketika kalau ngebahas soal cerita dia dengan si Bagas, dia jadi bingung juga, dia selalu merasa dia yang salah. Ceweknya yang salah. Jadi gue kayak dia intinya dia merasa as if ya itulah si Bagas selalu berdalil ya gue cuma nganggap lu adik. Itu loh berlindung di kata-kata. Jadi kalau sampai lu, dan dia nggak pernah secara eksplisit. Kalau ke Mima sih mungkin lebih eksplisit, ke ini dia nggak pernah eksplisit. Jadi dia bilang kalau lu yang baper ya bukan salah gua. Tapi itu bikin si ceweknya dalam posisi bingung. Bahkan sampai sekarang dia pun sampai sekarang masih nggak ada closure. Yang dibutuhkan adalah, memang ini kan dalam studi trauma gitu ya. Kalau korban itu butuh ada pengakuan dari pelaku dan di depan umum gitu, bahwa pelaku akan ngomong, oh ya lu nggak salah. Memang pada saat itu gue melakukan kesalahan dan perasaan lu itu valid. Dan tapi isunya kan ketika kasus ini diangkat,
ada yang ngomong gini lah, tapi memang dia diapain. Iya. Seakan-akan kalau cuman emotional abuse, kalau nggak ada physical touch atau sexual abuse itu Betul. no problem. Tapi kan sebenarnya ya abuse is abuse ya harusnya. Betul. Sebenarnya kita juga harus bertanya definisinya abuse itu titiknya kan kita nggak ada yang jelas nih Iya, semua iya. kan. Kan vague Tapi banget kan. tau Dia di mana? barusan gitu. aku iseng-iseng maksudnya search definisi abuse. Di sini aja dibilang abuse is a treatment to someone that is treated unfairly atau improperly to gain benefit. Nah, Coba Indonesianya itu apa? Indonesia itu intinya kayak abuse adalah saat lo tuh dimanfaatkan gitu loh, saat lo Oke. di-treat nggak adil. Menurut aku itu nggak adil sih. Lo kan kenalannya baik-baik, lo harusnya endingnya juga baik-baik gitu aja, as simple as that. Itu kayak nggak usah pakai Alkitab, itu kayak nilai moral aja lah ya gitu. Iya, iya, Terus udah gitu apa ya, tadi aku sempat kepikiran kayak di saat maksudnya di saat ya pemimpin rohani melakukan itu, kadang-kadang orang nggak percaya yang kayak tadi Kak Angga bilang, karena image yang dibangun, ngerti nggak sih? Oke. Image yang dibangun oleh ya orang tersebut gitu. Dan ya itu sangat sangat menyedihkan, karena di saat orang nggak percaya kan jadi orang itu akan terus melakukan lagi kan ke orang lain gitu. Oke. Ya inilah kenapa banyak spiritual abuse atau abuse yang dilakukan oleh petinggi-petinggi gereja itu cuma terkuak pada saat udah parah banget dan Iya, meledak gitu. Kayak Tapi di Amerika kan banyak banget. di Amerika banyak banget Iya. gitu kan. Tapi setiap kali ketahuan tuh bukan kayak pas satu orang atau dua orang, tapi udah ada berentetan. Yes. Karena udah di momen dimana tidak bisa dibendung lagi. Betul. Berarti kalau tidak bisa dibendung lagi selama ini kan dibendung berarti kan. Dan dari pengalaman lu juga ceritanya kan mungkin sedikit banyak seperti itu. Jadi kan Mima Mima buka ini di Instagram. Iya, benar. Biar semua orang bisa lihat, dan salah satu yang melihat ya teman-teman Mima juga yang aktivis-aktivis di dunia ini, tapi juga gerejanya sendiri tahu akhirnya. Dan sebenarnya aware. dia diskors gitu. Setahu aku diskors 3 bulan. Reaksi gerejanya. Oke. Tapi aku nggak tahu definisi skors, karena bagi aku skors itu kan harusnya nggak pelayanan, benar-benar sabatikal, merenung gitu. Tapi orang tuh sampai hari ini masih update ke aku, jadi aku nggak pernah cari tahu, aku nggak pernah kayak ngecek Instagram dia, tapi orang ngasih tahu, Mim dia bawa firman di sini. Oke. Mim, dia gitu. Jadi masih aktif pelayanan. Terus aku yang kayak oke, sebenarnya diskors gak sih? Karena aku jadi kayak wondering nih orang beneran mau berubah gak sih? Tapi again satu hal yang aku ini di luar topik, tapi aku menyadari kadang-kadang kan dalam hati manusia ada 4 berhala kan. Kenyamanan, kontrol, pengakuan, penerimaan. Nah kadang-kadang mungkin berlaku kontrol dalam artian aku pengen control things around me, ngerti gak sih? Kayak gue pengen dia berubah, gue pengen dia jadi orang benar. Nah tapi itu kan di luar kontrolku. Kita gak bisa kontrol behavior orang. Jadi pada saat orang laporan kayak Mim dia masih gini, dia masih gitu, oh yaudah deh, gue udah lakukan bagian gue udah speak up dan udah masa Cinodonya udah tahu, udah aware. Ya soal dia berubah atau enggak itu kan bukan power aku nggak bisa. Mungkin nggak yang sebenarnya lu cari bukan kontrol, tapi apa yang tadi Angga bilang, karena itu menarik banget. Yang korban butuhkan adalah pengakuan dari si pelaku bahwa dia salah, tapi pengakuannya itu Nggak dapat. publik. Ya. Bukan cuma kepada yang disalahkan, tapi statement kepada semua orang bahwa gue yang salah and I apologize. Kalau dalam hal ini kan si Bagas ini tidak bilang dia salah, nomor 1. Kedua, secara publik, dari public image kan kayak nggak ada yang happening, everything is fine gitu kan. Mungkin nggak itu doang yang lu cari sebenarnya untuk closure dari at least buat hati lu, oke gue tenang, serah hidup lu ngapain deh, bebas, gue nggak pikirin. Iya bisa jadi sih, cuman menariknya gini kan, tadi lo bilang kalau gue butuh pengakuan dia salah. Ke gue dia ngakunya salah. Oke. Tapi dia jadi ini lucu, dia tuh sempat kayak ngirim penjelasan ke orang-orang, dan penjelasan dia tuh bocor ke gue karena ada orang forward ke gue. Jadi ke gue dia mengaku salah, tapi ke orang-orang dia kayak menyalahkan gue. Intinya dia dengan bahasa dia, pokoknya mungkin nih cewek udah terlalu involve feelings, udah terlalu baper, jadi ada sakit hati dari pihaknya dia. Iya, makanya butuh yang publik yang bilang basically gue adalah Bagas dan gue adalah penjahat kelamin gitu kan. Iya kan, gue pendeta dan penjahat kelamin gitu. Kalau publik nggak bisa, minimal personal, tapi dia juga satu suara top lah. Iya, oke. Sebenarnya gue rada apa ya, bahasa yang apa tuh, kayak bingung atau kayak bingung dengan orang ini, karena gini, kalau gue tuh permintaan maafnya kayak sincere banget, tapi kalau dia kan sempat ditelepon Kak Angga. Dia chatting kan. Iya, sempat voice note juga, tapi ke Kak Angga dia kayak nyalahin gue, jadi yang gue bingung. Jadi setiap gue udah empati sama dia, empatinya jadi hilang lagi, karena pas dengar cerita dari orang, dia ngomong ke orang ini kayak kesannya gue yang salah. Jadi ternyata beda ke gue sama ke orang lain gitu loh. Tadi tadi gue udah kayak dia udah merasa bersalah, ternyata beda ke orang lain. Jadi belum lurus gitu ya ceritanya. Dan dia masih dalam Skorsan sekarang. Dan dia akan khotbah hari Minggu ini ya. Kita datangin rame-rame ya. Di mana khotbahnya? Oke. Jadi dia masih aktif lah ya, di luar yang harusnya tidak boleh. Setidaknya kalau dia benar-benar merasa bersalah. Oke, gue pengen ngambil dari perspektif yang berbeda. Tadi kan lu sempat ngomong
apa yang lo bilang gereja tahu tapi Iya, awal-awal mendiamkan. Bagi lu yang dari yang informasi yang lu terima, gerejanya benar-benar tahu selama ini dan selama ini mendiamkan aja, tutup sebelah mata gitu. Itu kan yang terjadi? Enggak semua ya. Iya nggak. Jadi gini, sebenarnya taunya juga bits by bits apa itu taunya, jadi nggak full story, ngerti nggak sih? Taunya tuh kayak Mungkin gini ya, maksudnya kalau ada kasus, ngawang. let's say kita cowok deketin cewek, lu lah misalnya deketin cewek nggak jadi sekali 2 kali normal lah ya. Iya. Ceweknya baper bisa jadi kan. Iya. Ini kan yang jadi isu Pattern. Tapi memang kayaknya nggak sampai ke atas juga gitu ya. Lokal-lokal aja ya. Misalnya, atas tuh mana maksudnya? Kayak, nggak sampai ke pimpinan atas atau gimana. Gosipnya kan lokal-lokal aja gitu. oh, kan. cuma pengerja setempat. Iya. Sempet sampai atas, tapi mungkin orang atas gini kali ya. Jadi jelasinnya cerita yang mereka dengar tuh nggak pernah cerita full, ngerti nggak sih? Jadi Bits by ceritanya bits abu-abu, ceritanya nggak pernah. Jangankan orang atas ya. Jadi lucunya aku sempat ngobrol sama tantenya. Terus udah gitu tantenya aja tahu cerita tentang aku cuman sepotong-sepotong, nggak tahu cerita fullnya. Nah orang atas tuh taunya dia cuman sekedar bukan cuma sekedar, taunya udah jadian terus putus. Kalau orang jadian putus ya normal dong. Mereka nggak tahu kalau dia ngegebet atau ngedeketin adik rohani gitu dengan bukan title tapi dengan judul ini adik rohani doang gitu. Nah menurut gue ini dia nih yang jadi masalah, jatuhnya di power abuse sih, karena kata-kata berlindung di bahasa ini adik rohani gitu, atau saya treat dia sebagai adik rohani, itu jadi kesannya meng-allow atau meng-excuse treatmentnya dia. Ada satu cerita yang membuat gue jadi kayak oh iya sih itu parah. Jadi saat dia jadian sama mantannya gitu, dia lagi kayak nggak tahu konselingin atau mentorin cewek, terus ketahuan lah gandengan sama orang ini gitu. Yang itu membuat mantannya cemburu. Tapi selama ini gue cuma dengar dari satu sisi. Jadi pas gue lagi deket, dia bilang kalau dia punya mantan yang cemburu dan posesif. Jadi ceritanya klop kan, pas gue kenal mantannya gue baru diceritain kenapa dia cemburu posesif. Oh pantesan dia cemburu dan posesif for a reason, ngerti gak sih? Bukan tiba-tiba cemburu dan tiba-tiba posesif. Nah pelajaran yang gue ambil adalah ya lo harus tahu boundary juga sih sebagai pemimpin. Nah, lo kan leader ya Bray, maksudnya lo gimana lo sama anak-anak yang lo mentorin yang cewek-cewek, apa kalau kayak lagi gue gak tahu sih, mungkin dia gandengan lagi berdoa kali ya, aku juga gak tahu. Tapi apa kalau gandengan sama cewek-cewek itu kan gak mungkin lah, pasti Karen juga gak nyaman. Itu berdua doang. So mari kita bawa ke sini. Karena gue tipe orang yang kita selalu bisa ngomongin masalah tapi solusinya apa gitu kan. Ngerti. Menurut gue salah satu solusi yang terbaik tentang abuse adalah boundaries. Dari dua sisi yang harusnya ditaruh oleh pemimpin spiritual dan ditaruh oleh jemaat atau orang-orang yang berada di bawah lingkup mereka. Let's talk about dalam kasus gue, kalau bagaimana gue sebagai seorang pendeta petinggi rohani punya boundaries terhadap lawan jenis ya. Orang kan punya harta tata wanita kan. Dari dulu gue aware bahwa kalau ada gue jatuh dari 3 hal ini, probably wanita. Pertama kita harus punya awareness diri kita sendiri. Gue tipe orang yang ekspresif. Gue inget banget pas pertama kali gue ke Hillsong, gue seneng banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, waktu itu gue di sekolah Alkitab ya, di dalam pertama kali gue ke tempat culture bule, di culture bule, cowok cewek itu bisa bilang I love you pelukan, and itu normal. Dan bagi gue belum pernah nih. Gue baru tahu at that point bahwa gue punya love language itu physical touch dan words of affirmation. Di Indo mana ada sih di Indo? Bonyok aja bilang papa mama bangga sama kamu aja kayak iya apaan sih, gak pernah. Apa gak salah gitu kan. Love language mereka kan makanan sama duit kan. Iya kan. Jadi pertama kali gue kesana gue kayak gila, gue bener sangat dicintai dan gue seneng banget. Gue jadi grow up di sana dan itu normal untuk konteks US. Western Australia. Gue balik ke Indo, gue menikah sama Karen. Pertama Karen bukan orang yang very ekspresif, ya kan. Tapi gue masih membawa mentalitas itu. Jadi pada saat awal-awal gue pelayanan di gereja gue di Indonesia, di Bali loh, udah Bali gitu kan. I get into problem dan Karen yang brought up this problem tanpa gue sadari dan pertama kali gue nggak mau ngakuin. Kenapa? Karena Beb, kamu nggak bisa seperti ini. Cewek Indo itu, gue nganggap itu salah. Gue nganggap ini yang justru Indonesia, yang budaya Indonesia yang salah. Harusnya semua orang bisa dibilang di Alkitab, kita harus mencintai satu dengan yang lain dan menyapa dengan salam kasih. Ini Alkitabiah, woy. Gue right gitu. Terus pertama kali Karen bring this up, gue kayak enggak kan sih. Tapi dia memberi gue penjelasan dengan sangat tenang. Dia bilang,
cewek Indo, lu bilang I love you, pasti baper. Betul. Gak bisa lu bilang I love you ke cewek Indo. Cowok-cowok. Right? Gak bisa. Nomor 1. Kedua, cewek Indo kalau main asal pelok, itu gak semuanya bisa. Gak nyaman. Kebanyakan bakal baper. Ada yang gak nyaman, tapi yang ada yang dipelok gak nyaman. Ada yang dipelok baper. Nah, ada juga kategori yang dipelok nggak apa-apa dan nyaman dan nggak baper karena mereka udah cukup dewasa, budaya juga. Jadi pada saat Karen ngejelasin ke gue dibagi konteks-konteks beberapa itu gue kayak, oh make sense. Dari situ gue berubah dan ini ngomongnya gampang untuk ngalamin gue nggak karena gue punya mindset gue enggak gitu kan. Tapi akhirnya gue berubah dan gue menaruh boundaries. Salah satunya adalah gue sejak pembicaraan diskusi itu dengan Karen gue nggak pernah memeluk cewek kecuali boundaries gue gini. Pertama, kalau pelukan gue udah gak pernah bilang I love you ke cewek. Di Indonesia gak bisa. Gak bisa. Kedua, cewek yang gue peluk hanyalah orang yang Karen juga peluk. Jadi kedekatan gue terhadap lawan jenis tidak boleh lebih daripada kedekatan Karen. Jadi biasanya adalah teman-teman lama kita banget, yang udah kita kenal banget. Dan itu satu. Kedua, cewek itu juga punya budaya yang dia juga memang ekspresi cintanya adalah dipeluk. Dan ketiga adalah Karen nyaman dengan gue dan cewek itu. Kenapa? Karena biasanya cewek itu lebih dekat kepada Karen. Dengan boundaries itu, yang gue peluk cuma ada 1, 2, atau 3. Yaitu teman lama gue dan Karen banget. Gitu kan. Itu nomor 1. Selain itu, gue juga menaruh gue sama Karen sama-sama setuju beberapa boundaries. Contohnya, kita gak akan pernah berada di dalam suatu ruangan yang tertutup berdua dengan lawan jenis. Apakah itu mobil, apakah itu di gedung, pokoknya kalau satu gedung gak ada orang kita tidak boleh berduaan gitu kan. Itu juga boundaries yang sama yang kita taruh pas kita pacaran gitu, untuk tidak berada di dalam sebuah ruangan dengan pintu tertutup karena men masih manusia ya. Iya, udah pasti lah. Nggak bakal pernah terbang manusia. Right? Tapi sampai hari ini gue gitu. Nah, kadang-kadang gue menjelaskan, kadang-kadang tadi pas gue bilang lu mau nebeng mobil gue bilang bau tikus kan, itu beneran bau tikus, gue nggak bohong. Oh iya, gitu gue kan. nggak kepikiran itu sih. Itu nggak, tapi nggak itu beneran. Tapi dalam momen-momen lain gue pasti minta alasan untuk cewek itu nggak semobil sama gue. Tapi tadi Mima mau nebeng gue kan, gue bilang janganlah. Kesannya tuh yang nonton kesannya gue nebeng. Konteks. Aku lagi nggak ada supir gitu. Jadi konteks aku nggak biasa gitu kok. Konteksnya nggak ada supir dan tadi mau sekalian gitu. Nah, tapi menurut gue boundaries ini kita perlu set memang. Iya. Dan aku juga bilang kan ke dia, oh iya kan nggak apa-apa gitu, nggak kok gitu sih nggak. Dan bahkan aku sempat nanya kak, ada sebelum ini pun dari awal kita suka chat aku kayak Monik nggak apa-apa nggak sih aku chat sama kak, nggak apa-apa dia tahu kok gitu. Karena kan gara-gara kasus si Bagas aku jadi sering banget ngobrol sama Kak Angga juga kan. Gitu. Jadi aku juga menghargai kalau orang-orang yang punya pasangan, aku tuh menghargai kayak aku kenalan sama pasangannya udah pasti, dan pasti nanya gimana pasangan kamu, nggak apa-apa nggak ada ini gitu. Jadi lu sadar nggak pas lu ngechat lu curhat sama gue tuh ada satu titik di mana gue kayak ngudahin. Karena kalau misalnya ada yang ngomong sama gue, general big picture masalahnya ada, gue dengerin nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai emosi gitu kan, dan lu kan very emotion banget kan. Jadi gue kayak dengerin, oke menurut gue gini meme gitu. Terus gue nggak ingat kata-kata apa yang gue pakai, tapi pasti ada boundaries yang gue draw, tapi nggak sejelas sorry gue udah menikah kita gak bisa ngobrol lagi. Gak obvious gitu. Gak norak gitu guys. Tapi and I really respect that. Nah maksud gue orang ini mungkin punya masalahnya adalah dia gak tahu boundary itu. Dan maksud tadi gue sorry gue motong lo, tapi tadi pas lo ngomong soal yang lo sama Karen lakukan atau apply dalam kehidupan sehari-hari, satu kata yang bagus adalah awareness. Lo ada awareness itu. Gue selalu bilang ini, ada 3 jenis orang. Satu, orang yang punya luka atau punya mau luka kayak mau kelemahan kayak tapi dia nggak sadar. Kedua, dia sadar dia punya kelemahan itu dan dia mau berubah. Yang ketiga, yang dia sadar dia punya kelemahan itu tapi dia nggak mau ubah, this is me. Nah yang bahaya tuh yang tadi, yang satu, yang ketiga, yang dia nggak tahu atau dia tahu tapi dia nggak mau berubah. Nah gue curiga dia jangan-jangan yang dia nggak tahu, dia nggak sadar kayak lo gitu tadi kan, lo nggak sadar kalau meluk I love you tuh salah, ngerti nggak? Jadi sebenarnya banyak abuse atau hal-hal yang harusnya nggak terjadi karena ketidaksadaran bisa jadi. Jadi gue mau benefit of the doubt juga nih. Gue nggak mau langsung bilang oh ini orang predator dia sengaja ngelakuinnya. Tapi masalah pattern itu yang Kak Angga bahas. Predator sih anjir. Iya, gue juga predator sih bajingan. Iya, predator. Jujur aja lah. Loh, cowok itu kan paling enjoy proses pendekatan ke cewek. Ini benar. Dia bisa mengulangi kenikmatan mendekati dan mendapatkan hati wanita, tapi nggak perlu komitmen, ganti lagi. Apalagi yang nggak lebih enak. Cowok yang ngomong ya, cuma kurang satu poin lagi, physical abuse-nya aja. Iya. Untung gak kasih itu cuma satu titik aja. Gue yakin dia tahu. Gue tetap nih, gue public figure nih. Kalau sampai masalah ini, gue bisa masuk
perkara. Jadi dia Dan batasan yang ketahui di kita situ tuh gampang doang. banget bisa belaga kita denial aja Iya, gitu. pura-pura nggak tahu Denial ya. aja gitu. Ya, well, Benar. yang nggak tahu sih nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Tapi intinya maksud aku secara umum yang penting kita aware dulu nih. Yang Iya, bahaya betul. kalau kita nggak aware dan karena kita nggak aware kita jadi do nothing about it. Oke. Iya. Lo kan karena lo aware jadi Iya. gue harus berubah nih. Gue nggak Iya. boleh main peluk cewek atau bilang I love you gitu. Dan Iya. itu good banget menurut gue. Untuk aware aja tuh udah bagus. Lebih bagus lagi aware and do something about it. Lakuin Iya. sesuatu. Nah, kenapa gue suka post mental health? Bukan gue belum move on Iya. atau belum Awareness. mengampuni orang ini, tapi mau raise awareness bahwa Iya. hey, mungkin kasus ini selesai, tapi jangan sampai ada kasus-kasus lain gitu, dan pastinya masih ada kasus lain di luar sana. Pasti, Jadi oke. ya mungkin orang subjektif menilainya. Misalkan sekarang gue post relationship, orang langsung mikirnya gue nyindir dia. Padahal kan dari dulu gue suka post tentang relationship Iya, kan. iya, Jadi iya. maksud gue, ayo kita sama-sama raise awareness ini Iya, bahwa iya, mental health dan kayak abusive di gereja tuh harus kita do something about it, jangan diam aja Iya. gitu. Oke. I like it. So hopefully ini pembicaranya bisa jadi awareness ya. Amin. Boundaries, kita akan selesaikan di boundaries. Dua pertanyaan. Yang pertama adalah menurut kalian boundaries apa yang harus ditaruh oleh seseorang pemimpin rohani? And then at the back of it kita juga bakal ngomongin boundaries apa yang harus ditaruh atau bisa ditaruh oleh orang-orang yang dipimpin gitu kan. Jadi kalau bisa dua tembok gitu kan. Pertama dari pemimpin rohani. Menurut kalian kalau seorang itu udah menjadi pemimpin rohani, boundaries apa sih yang harus ditaruh? Tadi kan ada nih kita udah ngomongin sexual boundaries ya, Iya. dengan Pasti, ini berbeda. Tapi yang lain apa lagi? Just yang kalian kepikiran. Enggak dong, dari tadi aku. Boundaries sebenarnya sulit ya. Cuman maksud gue di dalam norma masyarakat itu sebenarnya ada lah ya do's and don'ts. Maksud Yeah. gue kan sebenarnya common sense nggak sih kalau misalnya kita chattingin tiap hari, kita kabarin tiap hari, kita Okay. teleponin tiap hari, itu common sense nggak sih kalau kita memang lagi ada intensi ngapain gitu. I mean Yeah. like if you don't do that to your guy friends, probably lu harusnya nggak lakukan itu ke temen cewek lu. Right, nggak sih? right. Oke. Ya. Kalau misalnya kita ambil benefit of the doubts, gue nggak ngerti, gue nggak merasa gue salah. Sekali dua kali oke, tapi kalau itu repetitif kan harusnya kita ada kesadaran gitu. Yeah. I mean kalau lu denial dan bilang gue nggak maksud segala macem, kalau gue sih ngeliatnya ya kayak lu Bias. ya lebih kayak disfungsional aja gak sih? Right. Kayak, Oke. masa gue pengen ngomong, masa kita harus ngomong lu psikopat, lu gak bisa socialize kan? Iya, iya. Harusnya gak begitu. I mean, di dalam kita berkomunikasi di masyarakat itu kan ada cara bermainnya ya. Kayak Iya. lu di Sydney begitu, di Bali ya lu berubah. Beda, iya karena beda. Kalau lu gak mau ngikutin norma masyarakat yang ada ya gimana lu mau bersosialisasi? Oke. Jadi memang untuk boundaries itu kembali kan tergantung culture. Cuman kalau di Indonesia ya kalau kita timur cukup jelas ya. Iya. Lu nggak text temen cewek lu tiap hari, lu nggak nyariin, lu nggak nyamperin, lu Nggak nggak bilang beauty of Christ. lu nggak bilang gue ternganga lihat lu karena lu cantik banget. Iya. Biasanya nggak gitu. Biasanya kan ketemuan dia belajar Alkitab gitu kan. Gue malu sih sebenarnya. Dan itu yang gue sebenarnya gue tuh paling benci sama Oke. orang yang pakai nama-nama religius Tuhan itu untuk Iya. modus gitu. Banyak banget. Please lu Aku nggak jangan nyadar lu waktu jangan bawa-bawa Tuhan dalam proses kepentingan lu cari pasangan hidup lah. Iya. Ya tentu kita gumulkan dan doakan, tapi lu jangan bilang, "Iya, aku merasa Tuhan yang..." Apalagi itu dalam posisi Iya, religious Tuhan ya. ngomong ke gua kalau lu adalah istri gua. Atau ngegombal pakai rohani yang tadi gitu. Saya bohong gak sih, kita wanita nggak baper dikit lah kalau dibilang, aku tadi ternganga-nganga loh pas kamu masuk ruangan. The beauty of Christ. Beauty of- I can see the beauty of Grateful Christ ketemu. in you. Itu pasti orang kayak langsung itu gitu. Gigi banget anjir. Walaupun kalau dipikir geli. I think sebenarnya yang paling parah di tempat ini adalah kefrustrasian kita dengan orang-orang yang memakai nama Tuhan dan spiritualitas. Ini orang-orang ya, kita ngomong Iya, orang-orang. Iya. Banyak Untuk orang. intensi, tapi ya kita harus Dan sadar mungkin aja. gue pun dulu lakukan dan Iya. sekarang kadang lakukan tanpa sadar. Iya. Kita harus sadar dan harus hati-hati banget, makanya awareness itu penting. Gitu. Iya, benar. Karena kalau lu udah bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa ini pergumulan gue dengan Tuhan, siapa yang mau negur lu? Siapa yang mau kasih tahu lu salah? Itu nggak bisa. Kalau pendeta tiba-tiba bilang, kemarin gue mimpi Tuhan bilang ke gue kita harus bangun gedung baru. Oh, gue lagi baca Alkitab, gue dapat visi dari Tuhan. Iya. Lu mau ngomong apa? Yuk semuanya sumbang dana, kita maju bersama-sama membangun rumah Tuhan. Terus atas nama siapa tuh gedung? Paling atas nama dia. Waduh, ini beda topik nih. Kan Iya sama dong, gue Tapi kayak iya, lagi doa bener-bener. malam-malam, Nggak, tapi bisa. Tuhan Iya, munculkan bener-bener. muka lu, dan gue merasa kartu Tuhan tuh Iya males juga sih, banget. benar-benar. Siapa yang mau lawan kalau udah pakai kartu gue pakai Tuhan? kartu Tuhan juga. Gue juga bilang Tuhan ngomong ke gue, lu ngaco Kalau gitu. gue Itu bukan Tuhan, kita yang menyadari dia ngaco. dari dulu pas gue mentor rohani gue pernah menjelaskan ini, dia bilang
gue nggak pernah pakai kartu Tuhan karena itu. Sejak hari itu sampai hari ini gue nggak pernah ngomong Tuhan ngomong ke gue. Never in my life. Gue bahkan kalau gue yakin banget kayak Tuhan lagi ngomong sama gue, sejujurnya kan gue nggak bisa benar-benar yakin. Jadi gue ngomong dengan gini biasa. Gue merasa Tuhan taruh di hati gue. Itu udah disclaimer banget karena itu nggak definitif gitu. Kalau lu pakai I could be wrong. And I could be wrong. Gue selalu bilang mungkin. Right? Tapi kan kebanyakan pendeta atau pemuka nggak gitu kan. Bener. Tuhan kayak babulu gitu. Right? Siapa yang ngendalin siapa yang. Iya sih. Itu boundary sejam bawa Tuhan. Ya, that's good. Itu bagus sih. Dan tadi aku suka Kak Angga kan sempat bilang cara treat cowok sama cewek sama. Nah kalau misalkan ini lucu deh. Jadi waktu I know what you want to say ya. Oh ya, tahu ya. Nggak waktu kasus ini naik soal Bagas, kan aku posting, maksudnya dia suka kayak ya antar jemput orang terus bilangnya ini emang cara saya treat temen kayak gini gitu. Terus ada satu pastor komen, oh kalau dia cara treat temen cewek kayak gitu, saya juga mau dong diantar jemput. Saya suka ngajar malam saya suka ngajar malam di kampus ini, saya juga mau diantar jemput dia. Kok saya nggak pernah diantar jemput? Tapi itu juga salah satu prinsip gue sih, kayak aku selalu setiap aku treat teman-teman cowokku sama kayak treat teman cewek. Jadi kalau aku ngobrol sama teman cewek panjang lebar, sama teman cowok panjang lebar. Jadi nggak cuma sama cowok bisa ngobrol panjang, tapi sama cewek nggak ngobrol panjang, nggak kayak gitu, kayak sama. Nah tapi dia tuh kayak ada beda gitu, sama cewek gini tapi sama cowok gini. Bahkan yang nggak ada sahabat cowok itu salah satu yang aku sadari. Sama cowok gini, sama cewek gini, sama cewek yang cakep beda lagi. Mereka mengungkapkan apa yang ada di hatiku, tapi kalian yang mengungkapkan. Tapi dia sibuk loh. Dia ngapain invest waktu kalau dia sibuk? Gue sih nggak. Oke, last question. Sebagai kita yang berada di dalam calon korban untuk mencegah itu, right? Kita semua kan punya, bukan semua lah, mungkin ada teman-teman yang ateis, that's fine. Berarti lo nggak punya pemimpin rohani. Tapi kalau yang lainnya kemungkinan ada figur pemimpin rohani. Apakah kita mungkin beberapa nggak terlalu peduli, tapi mungkin beberapa dari kita peduli banget, kita admire, kita merespek mereka. Bagaimana menurut kalian kita bisa taruh sebuah boundaries untuk make sure kita nggak di-abuse? Bisa dari, I think yang kita ngomong dari ini dulu aja ya, dari kedekatan ya. Iya kan, ada pendeta nih, single, cowok, ganteng, masa muka kayak Korea. Kok kayak Korea mukanya? Iya, muka kayak Korea, annyeonghaseyo, duitnya juga lumayan gitu kan. Jadi pertanyaan lo maksudnya gimana menghindari abuse? Iya. Tapi kalau gue boleh komentar, kadang-kadang gue ngerasa gue tuh udah ngelakuin step-step yang benar. Contoh ya, waktu gue kenal dia, gue nanya mentor rohani gue atau teman-teman rohani, Kak kenal dia nggak? Dia orangnya gimana? Oke, gas gitu. Jadi gue respon WhatsApp dia, terus gue kenal ke keluarga juga impression tentang dia baik. Kadang-kadang ada abuse yang gak bisa dihindari, tapi gue gak mau bilang Tuhan izinkan ya. Tapi kadang-kadang kita udah do the right step, tapi somehow tetap dimanipulasi, tetap mengalami manipulasi, tetap mengalami abuse. Nah menurut gue mungkin cara menghandle-nya ya. Cara menghandle-nya di saat lo mengalami abuse, jangan takut untuk speak up sih. Ini kalau udah ya. Kalau udah. Jangan takut untuk speak up. Jangan takut untuk speak up, karena pasti akan ada konsekuensi. Pasti mungkin ada orang yang gak percaya sama lo. Mungkin ada orang yang bilang, oh lo playing victim, atau oh lo mau pansos atau apa. Tapi kalau lo yakin lo bener, jangan takut untuk speak up. Dan satu lagi, mungkin ini untuk menghindari dan juga untuk menghandle-nya ya. Emang memiliki komunitas yang benar sih, orang-orang terdekat yang benar. Karena gue bersyukur banget dari awal gue deket sama dia, gue cerita ke orang. Jadi orang-orang terdekat itu tahu gue nggak ngarang, karena mereka mengikuti perjalanannya dan tahu apa perkembangannya juga dari pertama kali kenal sampai di WhatsAppin sampai deket banget sampai, jadi mereka tahu oh wajar Mima kayak gini. Jadi jangan disembunyikan dan dihadapin sendirian. Iya benar. Ya harus punya safe space untuk bercerita. Dan I realize gue sadar dan gue tahu bahwa gue very blessed, gue punya banyak safe space. Kayak teman-teman yang waktu ulang tahun gue pada datang kan, dan banyak yang belum datang tuh, padahal yang nggak bisa datang, dan teman-teman itu yang gue bisa cerita. Jadi saat gue deket sama orang ini tuh mereka tahu, dan saat gue nggak jadi dan gue disakitin, mereka juga stand up for me gitu loh, yang kayak gue tahu nih soalnya gitu, gue tahu dari awal nih. Jadi ya salah satunya ini, walaupun awal-awal dia gue tanyain nih orang gimana, dia nggak mau ngomong karena nggak tahu dengan jelas kan. Sama gue juga kayak si Mima kayak begini nih, kita harus bring him down. Gue kayak tunggu bentar ini apa nih. Tapi begitu kita mendengar ya nggak mungkin kita punya compassion dan rasa keadilan itu tidak keluar kan. Iya. Oke. That's good. So speak up and jangan bring it to the light ya. Jangan ditaruh dalam kegelapan dan merasa shame, guilt, aduh gue doang. Alright, kalau lu gimana? Kalau itu kan tadi konteksnya kayak kalau dia
lebih untuk cewek, terus leadersnya cowok gitu mungkin tadi kan. Tapi kalau gue in general put benefit kita harus adopt ya, harus terus ragukan. Maksud gue, I mean like, leaders itu dia manusia lah. Betul. Ketika lu di posisi leaders kayak lu mungkin di gereja akan berusaha to show your best persona kan. Dan kita harus sadar setiap orang pasti ada kekurangan. Betul. Dan normal seorang pemimpin itu punya motivasi dan keinginan-keinginan ya. Dan itu sangat mungkin loh ketika Tuhan taruh visi dan misi itu sebenarnya udah bercampur berkelindan sama keinginan pribadi dia. Betul. Dan kita nggak ada salahnya ya. Maksud gue kebetulan gue bersyukur ya di komunitas yang sekarang pendeta gue itu seseorang yang bisa gue jadikan seorang teman. Gue aja panggil dia abang gitu. Jadi kayak gue merasa one day, dan gue ngomong ke dia, bang kalau suatu hari lu miring-miring gue tegur nggak ada masalah kan. Dia bilang ya kalau emang gue merasa harus ada yang diutarakan ya lu utarakan. I mean a good leader itu nggak harus takut sama kritik nggak sih? Betul. A good leader itu justru harusnya mau dikritik karena dia bisa build upon that critic. Betul. Jadi itu menurut gue penting banget bahwa it's okay to say no even to your religious leaders. Karena yang dia ngomong bukan Tuhan. Jangan membabi buta kayak maksudnya, gue ngikutin apapun yang dia lakuin. Ini sebenarnya bring another subject yang dari tadi gue baru sadar seberapa pentingnya untuk dibawa dalam pembicaraan ini. Pengkultusan individu. Iya itu bahasanya. Dimana kita orang Indonesia, kita menaruh hamba Tuhan, quote and quote, pemimpin spiritual itu di platform pedestal yang lebih tinggi sampai kayak apa yang dia ngomong itu apa yang Tuhan ngomong. Wah ini banyak lagi nih. Harus ini second episode nih. Pengkultusan individu. Karena itu dekat sekali dengan spirit. Bisa kita balik nggak? Nggak ada, bukan nggak ada. Hampir kalau tidak ada budaya pengkultusan individu di Indonesia, setidaknya di gereja, mungkin 80-90% abuse bisa hilang. Mungkin, iya kan? Bisa. Kita udah kehabisan waktu, tapi dia sempat bahas kok soal idola di Instagramnya, cek aja. Oke, itu next one ya. Ini banyak nih. Kalau dari tadi kan pengalaman nih mana. Kalau ini kita banyak nama-nama yang bisa kita keluarin. Kita pakai nama-nama fiktif semua ya. Biar gampang, gue susah ngomongnya dari tadi. Bagas, gak keceplosan kok. Well done, Mim. Tapi itu yang gue conclude, yang itu juga bagus banget. Jangan terlalu menaruh orang yang lu itu terlalu tinggi ekspektasinya. Pendeta itu juga manusia banget. Bahkan sambil makin gua kesini makin gua sadar bahwa kata orang kan bilang, gimana pacarnya? Iya dia orang Kristen. Itu bukan hal positif lagi di otak dan mata gua, nggak ada. Dia Muslim, itu bukan hal negatif di otak gua. Kristen tidak menjamin. Gua lebih lihat banyak Kristen yang bangsat dibanding Muslim. Banyakan Muslim yang lebih baik kali. Agama itu tidak menjamin apapun, balik ke individu, perjalanan dia dengan Tuhan. Bener-bener ini fun fact aja. Maksudnya karena lo bilang kalau pendeta juga manusia, jangan percaya pendeta, ini lucu-lucuan. Jadi pada saat gue deket sama Bagas ini kan gue nanya tentang Bagas ke Kak Yeri Patinasarani dan Kak Christopher tapi Heru. Dan mereka muji-muji si Bagas ini kan. FYI sebelum gue deket sama Bagas, gue pernah deket sama cowok lain yang juga dikenalin sama mereka berdua. Dan cowok itu juga gak bener. Terus akhirnya sejak itu mereka bercanda, ya mulai sekarang jangan percaya pendeta ya. Pokoknya kalau tuh cowok direkomendasi pendeta, berarti lo jangan mau. Pokoknya lo sekarang minta tolong jodohinnya sama yang lain aja yang buka pendeta gitu. Konotasinya lebih berbahaya. Baik, conversation ini seru banget. Kita lanjut ya di episode selanjutnya bakal ngomongin pengkultusan individu. Thank you so much guys. Apapun yang kalian dapat di tempat ini, please bagikan, komen, share, subscribe, ngobrolin di komen karena kita selalu bacain dan mungkin itu bisa menjadi topik untuk kita ngobrolin lain kali. Bagiin ke teman-teman kalian yang mungkin mengalami dan bisa relate. And we'll see you next week. See you guys. Thank you guys. Bye. Bye.